Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ervin Rahardiansah, NIM 2017-332, Inani Eva Nurjanah 2017-333, Risma Nur Azizah 2017-336, Elsa Jian Monika 2017-359. Di sini kami akan membahas bab laba atau income. Pokok pembahasan di sini ada 5. Yang pertama, definisi laba secara struktural dan sematik. Yang kedua, tujuan dari pelaporan laba. Yang ketiga, kelemahan laba akuntansi konvensional. Yang keempat, perbedaan dari laba akuntansi dan laba ekonomik. Yang kelima, interpretasi laba dalam tataran sematik, sintaktik, dan pragmatik. Yang pertama, definisi laba secara struktural dan sematik. Laba secara struktural. Pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural atau sintaktik, karena laba tidak didefinisikan secara terpisah dari pengertian pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya masuk dalam definisi laba, sehingga orang harus mendefinisikan pendapatan dan biaya untuk memaknai laba. Laba secara sematik. Konsep laba dalam tataran sematik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus diselesaikan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pemaknaan laba secara sematik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu pengukuran dan penyajian. Yang selanjutnya, tujuan pelaporan laba. Yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau investasi. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. 3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. 6. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. 7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. 8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 9. Dasar pembagian dividen. Kelemahan laba akuntansi konvensional. Yang pertama, laba akuntansi belum didefinisikan secara sematik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomi bermakna. 2. Penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. 3. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. 4. Didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. 5. Dalam menentukan kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadikan tuntutan yang mendesak. Perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomik. Dari aspek berbedanya, yang pertama, sudut pandang pemaknaan. Dari laba akuntansi, perekayasaan akuntansi, penyusunan standar atau penyusunan statement keuangan. Dari laba ekonomik, pemegang saham. Dasar pengukuran laba akuntansi, cost historis. Dari laba ekonomik, cost kesempatan, nilai pasar, nilai likuidasi. Pengertian ekonomik, laba akuntansi, kelayakan ekonomik jangka panjang, laba ekonomik, penilaian ekonomik jangka pendek. Nilai depresiasi, laba akuntansi, alokasi kos, laba ekonomik, penurunan nilai ekonomik. Unit ukur dari laba akuntansi, rupiah nominal, dari ekonomik, daya beli. Sasaran pengukuran atau sifat laba dari laba akuntansi, laba uang atau nominal, laba ekonomik, laba real. Konsep dasar yang melandasi dari laba akuntansi, kontinuitas usaha, asas akrual, laba ekonomik, likuidasi, nilai tunai. Fungsi aset, laba akuntansi, sisa potensi jasa, laba ekonomik, simpanan atau sediaan nilai. Selanjutnya adalah interpretasi laba dalam tataran semantik, sintaktik, dan pragmatik. Yang pertama adalah laba dalam tataran semantik. Pertama, pengukur kinerja. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen, sehingga laba dapat pula diinterpretasi sebagai pengukur keefektifan dan keefisienan manajemen dan
dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, konfirmasi harapan investor. Para investor telah menggunakan segala informasi yang tersedia secara publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi laba. Bila asumsi bahwa pasar cukup efisien, laba yang diprediksi investor harus mendekati atau sama dengan laba yang dilaporkan. Yang ketiga, estimator laba ekonomik. Laba di mata investor adalah tingkat kembalian internal atau internal rate of return, aliran-aliran kas masa datang yang dapat dihasilkan seandainya investor menanamkan asetnya di tempat lain. Yang keempat, makna laba. Pemaknaan laba sebagai pengukur efisiensi, konfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik merupakan gagasan-gagasan untuk menemukan definisi label yang tepat untuk tujuan akuntansi. Secara semantik, belum terdapat kesepakatan tentang makna laba yang mantap. Yang kelima, laba dan kapital. Laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula. Dan yang keenam, konsep pemertahanan kapital. Konsep ini mempunyai arti penting atau konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan. Konsep pemertahanan kapital mempunyai arti penting atau konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama, membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang ketiga, menjamin agar laba yang dapat didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi. Yang keempat, memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemampuan ekonomi awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga laba ekonomi akan terukur pula alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang kelima, memungkinkan penggunaan berbagai dasar penilaian untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu. Yang keenam, memungkinkan penerapan pendekatan aset kewajiban secara penuh dalam pemaknaan laba sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomik. Yang kedua adalah laba dalam tataran sintaktik. Salah satu bentuk penjabaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Definisi merupakan masalah pada tataran semantik. Pengukuran dalam arti luas yang meliputi pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan ditambah cara mengungkapkan merupakan masalah pada tataran sintaktik. Dalam tataran sintaktik ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan transaksi. Dapat diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi, terutama transaksi eksternal yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pengakuan laba atas dasar pendekatan ini sama dengan pengakuan pendapatan atas dasar kriteria terrealisasi dan sama dengan pengakuan biaya atas dasar kriteria konsumsi manfaat. Yang kedua adalah pendekatan kegiatan. Pendekatan ini dapat dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Dengan konsep ini, pendapatan dapat dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan telah dilakukannya kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas. Yang ketiga, pendekatan pemertahanan kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada 2 titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Jadi, dapat dikatakan bahwa laba adalah perubahan atau kenaikan kapital dalam suatu periode. Pengukuran atau penilaian kapital. Pengukuran kapital pada 2 titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dengan berjalannya waktu, beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukuran. Hal lain yang menentukan cara menilai kapital adalah jenis kapital dan dasar penilaian. Jenis kapital dibagi menjadi 2. Yang pertama, kapital finansial. Kapital finansial adalah kapital yang dikuasai pemegang saham atau pemegang obligasi. Kapital finansial dari sudut badan usaha adalah rupiah yang melekat pada aset total badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul bila mana jumlah rupiah aset pada akhir periode melebihi jumlah rupiah pada awal periode.
Yang kedua, kapital fisis. Kapital fisis adalah sumber ekonomi yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisik, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Dengan konsep ini, laba atau pembelian atas kapital fisis akan timbul bila kapasitas produksi fisik pada akhir suatu periode melebihi kapasitas produksi fisik pada awal periode. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah unit pengukur yang dapat direkatkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukuran tersebut. Jenis skala dibagi menjadi dua. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal atau lebih tepatnya kalau rupiah nominal adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Karena nilai rupiah dianggap konstan sepanjang masa akuntansi. Atas dasar pengukuran ini sering disebut akuntansi dengan asumsi nilai rupiah konstan. Yang kedua, skala daya beli. Skala daya beli atau lebih tepatnya skala rupiah daya beli atau skala daya beli konstan merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Karena unit pengukuran dinyatakan dalam rupiah daya beli yang sama, penambahan hasil pengukuran akan memberi hasil yang bermakna. Dasar atau atribut pengukuran. Yang pertama, kos historis. Kos historis merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang tercatat dalam sistem pembukuan. Biasanya karena kasus tersebut objektif dan dapat diuji kebenarannya. Posisi berkaitan dengan masalah pilihan jumlah rupiah mana yang dilewatkan pada elemen statement keuangan, sedangkan skala nominal berkaitan dengan pilihan unit pengukuran yang akan digunakan. Yang kedua, kos sekarang. Kos sekarang atau kos berganti atau kas masuk sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenisnya dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Harga pertukaran harus ditentukan dari pasar barang yang sekarang digunakan kesatuan usaha sehingga harga pertukaran akan menggambarkan dengan tepat nilai aset bersangkutan. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Yang pertama, kapasitas aliran kas harapan. Pendekatan ini berpaut dengan pengukuran laba dari kacamata pemegang saham atau investor sebagai entitas. Oleh karena itu, kapasitas di sini adalah kapital finansial berupa nilai investasi yang tertanam di perusahaan yang menjadi klaim pemegang saham. Yang kedua, penilaian pasar atas perusahaan. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital finansial. Penilaian ini merupakan alternatif kapitalisasi aliran kas. Kapital diukur atas dasar berapa jumlah rupiah yang investor bersedia membayar untuk seluruh kekayaan perusahaan dikurangi seluruh kewajiban. Yang ketiga, setara kas sekarang. Penilaian ini memandang kapital sebagai kapital fisis. Dasar pengukuran adalah gunggungan semua jumlah rupiah secara tunai. Pos aset dikurangi jumlah rupiah secara tunai semua utang. Yang keempat, harga masukan historis. Penilaian ini merupakan salah satu pendekatan penilaian dengan nilai masukan. Penilaian atas dasar harga masukan dilandasi oleh gagasan bahwa kapital dapat dikatakan telah dipertahankan apabila aset pada akhir periode sama dengan aset pada awal periode. Laba merupakan kenaikan aset. Yang kelima, harga masukan sekarang. Penilaian ini pada dasarnya sama dengan harga masukan historis, kecuali bahwa dalam pendekatan ini menilai komponen-komponen kapital awal dan akhir dengan kos masukan sekarang atau pegas pengganti pada saat itu.
Yang terakhir, yang keenam, mempertahankan daya beli konstan. Pengukuran dengan unit daya beli konstan ini berbasis adalah kurs historis. Kapital awal dan akhir dinyatakan dalam unit daya beli konstan pada indeks dasar tertentu. Laba dalam tataran pragmatik. Bila dikaitkan dengan laba, tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Kalau memang digunakan untuk kepentingan apa informasi laba digunakan sehingga angka laba benar-benar harus disediakan. Menanyakan langsung kepada pemakai apakah mereka menggunakan angka laba akuntansi merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi kebermanfaatan laba. Karena banyak pemakai dengan berbagai perspektif dan kepentingan. Cara ini kurang terandalkan sebagai bukti tentang kebermanfaatan laba. Prediktor aliran kas ke investor. Ada hubungan logis antara laba dan aliran kas ke investor dan kreditor. Hubungan ini akan membantu investor dan kreditor dalam mengembangkan modal untuk memprediksi aliran kas ke mereka guna menilai investasi atau kapitalnya. Investor dan kreditor harus memprediksi kemampuan melaba jangka panjang. Untuk itu, investor dan kreditor memerlukan informasi laba masa lalu untuk memprediksi laba masa datang. Bila perusahaan memperoleh laba yang memadai dengan sendirinya, nilai buku aset bersih juga naik, sehingga nilai buku per saham juga naik. Laba dan harga saham. Kebermanfaatan laba dapat diukur dari hubungan antara laba dan harga saham. Bahwa laba merupakan prediktor aliran kas ke investor yang dibahas di atas sebenarnya menunjukkan bahwa laba menentukan harga saham. Aliran kas masa datang ke investor digunakan untuk menentukan apa yang disebut nilai intrinsik sekuritas atau saham. Perkontrakan efisien. Teori perkontrakan efisien merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Kontrak dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan. Kontrak efisien adalah kontrak yang tidak banyak menimbulkan persengketaan dan yang mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Pengendalian manajemen. Pengendalian akan efektif apabila manajer mempunyai persepsi bahwa laba sebagai pengukur kinerja benar-benar apa yang diakibatkan oleh tindakan atau upayanya. Pengendalian manajemen menuntut adanya kontrak-kontrak internal yang memerlukan berbagai tingkat laba akuntansi sebagai unsur kesepakatan. Jadi secara pragmatik, laba akuntansi memang digunakan oleh manajemen. Hal ini memberikan indikasi bahwa laba akuntansi bermanfaat untuk kepentingan atau kontrak internal. Teori pasar efisien. Hubungan antara informasi dan harga saham dibahas dalam konteks yang disebut efisiensi pasar atau hipotesis pasar efisien. Efisiensi pasar harus dikaitkan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyediaan informasi dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup beroperasinya pasar modal. Bentuk efisiensi pasar. 1. Bentuk lemah. Pasar adalah efisien dalam bentuk lemah jika harga sekuritas merefleksi secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu. 2. Bentuk semi kuat. Pasar adalah efisien dalam bentuk semi kuat jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk data statement keuangan. 3. Bentuk kuat. Pasar adalah efisiensi dalam bentuk kuat jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi termasuk informasi privat atau dalam yang tidak dipublikasi atau off the records. Laba sebagai signal. Laba akuntansi yang diumumkan via statement keuangan merupakan salah satu signal dari himpunan informasi yang tersedia bagi pasar modal. Walaupun hipotesis pasar efisien mengisyaratkan bahwa tidak seorang pun akan memperoleh return lebih hanya atas pengetahuannya terhadap data laba. Penelitian empiris menunjukkan bahwa laba yang diumumkan pihak statement keuangan mempunyai dampak terhadap harga saham. Oleh karena itu, sebagaimana telah dibahas data, laba juga sangat diperlukan oleh investor untuk memprediksi laba dan harga masa datang. Pengujian kandungan informasi laba. Return atau pembelian adalah apa yang diperoleh investor dari investasinya dalam suatu periode yang dalam hal saham dapat berupa dividen
dan untung kapital, yaitu kenaikan nilai investasi, umumnya dinyatakan dalam persen perubahan. Jenis pengujian, pengujian asosiasi. Pengujian ini menunjukkan bahwa pada tataran pragmatik laba memang mengandung informasi, sehingga bermanfaat bagi investor. Studi empiris menunjukkan bahwa asosiasi atau korelasi antara laba dan return tidak begitu kuat atau tidak sempurna. Pengujian peristiwa. Angka laba tidak lagi digunakan dalam pengujian ini karena yang menjadi fokus adalah peristiwa pengumuman laba. Reaksi pasar diukur sebagai return abnormal, min atau RAM untuk seluruh atau sampel perusahaan di pasar modal. Laba dan teori entitas. Makna laba bahwa laba adalah kenaikan kemakmuran suatu entitas yang dapat dikonsumsi tanpa mempengaruhi kapital semula. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi, sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi ada 7, yaitu entitas usaha bersama, entitas usaha atau bisnis, entitas investor, entitas pemilik residual, entitas pengendali, dan entitas dana. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 tentang laba atau income. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.